warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bil izza wal 'azama wal qudrati wal haiba was sultani wal jalali wal kamal wal qiyadi wal ala'i wal kibriyai wal jabarut alladzi la yamutu wa la yamutu huwa abadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa tahta liwa'i sayyidina wa maulana Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizza. Faqala Allah Ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulul imanul abdi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis yang kami hormati dan kami muliakan para kesepuhan tokoh agama, ustaz ya kalau ada, tapi rupanya ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, betul? Bapak-bapaknya cuma saya sendirian. Benar? Betulkah tidak ada laki-laki selain saya di sini? Mana? Itu bukan saingan saya. Yang sebaya dengan usia saya itu baru saingan saya. Berarti hari ini saya yang paling tampan pasti. Ya, mohon maaf ibu-ibu, dipoto dengan di aslinya gantengan aslinya. Aslinya Jamil. Mau tahu Jamil? Jabrik milenial. Ya. Inilah saya dengan posisi apa adanya. Ya, saya tidak mau ngumpet-ngumpetin rambut saya di balik gudang. Ini saya, ya. Makanya saya bilang ke Ibu Yuni, Bu, rambut saya panjang, nggak apa-apa saya ngisi tausiah, nggak apa-apa Ustaz. Yang mau didengerin adalah ucapan Ustaz, bukan rambutnya. Alhamdulillah. Ya, kita insya Allah ini ngajinya sampai sholat isya nanti. Siap? Ibu-ibu siap? Saya yakin sampai sholat isya siap? Saya yang nggak siap. Ya, karena isya pun saya ngisi tausiah kembali. Ya. Besok saya ada tabligh akbar lagi di TCP Taman Cirwas Permai, ya, di Blok M sana belakang, ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang punya saudara nggak puas tausiah saya di sini, ke sana lagi, insya Allah. Ya, jadi nama saya di bawahnya ada Ubay Alkaf. Itu punten sedikit sebelum sambutan, itu channel YouTube saya. Jangan lupa ketik Ubay Alkaf. Ubay Ustaz Lebay. Ya. Itu F-nya double pantat, jangan kurang ya. F-nya double, itu ciri khasnya. Ya, jadi jangan lupa pula ibu-ibu subrek. Paham subrek? Bahasa gaulnya sekarang subscribe. You now understand, Bu? Ya, insya Allah perhatikan tausiah saya. Ya, karena memang mungkin sampai jam berapa? Sampai 5:30 apa sampai saya pingsan? Sampai 5:30, karena memang setelah itu maksudnya 5:30 itu selesai. Ya, berarti ada pertanyaan nanti. Apa 5:30 itu selesai tausiah? Sampai pertanyaan, ya. Berarti waktu saya diirit-irit. Alhamdulillah.
Atur nuhun ibu-ibu terutama ya, jadi pemimpin majelis taklimnya Teteh Yuni ya, yang dari tadi punten kata Teteh Yuni apa yang disampaikan Pak Ustadz ini. Punten ya, yang saya sampaikan itu pasti akan yang menjadi pertanyaan poin-poin untuk mengambil door prize ya. Jadi tolong perhatiin. Mudah-mudahan ya, sebelum saya melanjutkan tausiah ini, insya Allah salawat serta salam kita semuanya limpah curahkan kepada junjungan paduka alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta pengikut-pengikutnya, insya Allah amin ya rabbal alamin. Berikutnya ya, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh yang duduk di majelis taklim Al-Falah ini. Nek, kesini nek. Jangan kesana, ngapain saya yang tahu siapa sana sini nak fokus. Iya teman-teman. Ya insya Allah di kesempatan yang sangat mulia ini kita rasanya bermuajah udah beberapa kali ya, terutama di masjid yang di majelis taklim yang sebelah sana. Blok H. Keagungan besar bagi seseorang yang memulidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan ya, yang membesarkan kelahiran maulid atau kelahiran memang Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada Rabiul Awal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, hari Senin. Sebelum Nabi Muhammad lahir ya, ditandai keistimewaan yang besar pada kesempatan Nabi Muhammad itu lahir, maka cahaya sebelum fajar tiba Nabi Muhammad lahir, langit itu terang benderang. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin di rumah pamannya Abu Thalib. Dan Nabi Muhammad saat dilahirkan dalam keadaan sudah yatim piatu. Sudah yatim piatu, di kandungan sudah ditinggal bapaknya dalam kandungan 6 bulan. Ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun ditinggal ibunya bernama Siti Aminah. Ya. Dalam keadaan yang sangat, Nabi Muhammad itu punya kesedihan yang sangat berlanjut sekali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi seorang yatim piatu yang sangat luar biasa, diuji dengan berbagai macam sifat kesabaran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam torehan sirah nabawiyah, Nabi Muhammad pun meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal ya. Di tahun berapakah meninggal? 632 Masehi. Lahirnya 571 Masehi, 21 April bertepatannya. Kalau meninggalnya bertepatan dengan 8 Juni. Awas ini perhatiin, nanti akan menjadi pertanyaan ya. Kedahsyatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, seorang nabi waktu kecil saja Nabi Muhammad sudah memiliki keistimewaan. Tata cara pola makan ya, makannya Nabi Muhammad harus dicontoh sama kita itu sebagai akhlak. Nabi Muhammad tidak pernah memakan sesuatu dengan tangan kirinya, selalu dengan tangan kanan. Nabi Muhammad dia kalau makan tidak ceplak ya. Jadi itu adab Nabi Muhammad kalau minum ya, minum biasa diminum, tapi adabnya minumnya 3 kali tegukan, itu sunnah. Makanya ada nggak, saya mau nanya ke ibu-ibu sini, kalau minum gelegek langsung habis? Ada. Ini berarti ibu-ibu kehausan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah akhlak Rasul. Kalau dia berjalan dengan orang-orang yang senantiasa lebih tua dengannya, Nabi Muhammad di belakangnya. Kalau Nabi Muhammad dia berjalan ya dengan senantiasa orang yang punten lebih daripada muda daripada dia, Nabi Muhammad selalu menawarkan untuk senantiasa ya. Jadi itulah ketawaduan Nabi. Nabi sangat rendah hati. Nabi sifatnya sabar. Di dalam merayakan peringatan hari besar peringatan Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim Al-Falah ini senantiasa diberikan kemuliaan keridhaan dan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar kelak insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Nabi itu memiliki sifat yang sangat luar biasa sekali, yakni
jujur. Ya, jujur ini ya sifat sidik. Sifat Nabi itu memiliki 4. Sidik, awas ini urutan. Tabligh, amanah, fatonah. Sidik Nabi jujur, tidak pernah bohong Nabi. Yang sering bohong kita. Ya, jadi kita terakhirnya ke saya. Ya, kalau kita sering bohong. Nabi berikutnya tabligh, menyampaikan segala sesuatu risalah petunjuk Al-Quran pasti disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Nabi itu amanah, tidak pernah berkhianat. Yang terakhir Nabi itu fatonah, bijaksana, mengambil kesempatan segala sesuatu. Ya, jadi selalu mengambil kesempatan yang terbaik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini ada yang mau saya sampaikan yang sangat luar biasa tentang bagaimana seseorang yang akan ditanyai ya di dalam kubur ada siksa yang sangat berat. Ya, sesungguhnya ada amalan yang sangat berat sekali untuk senantiasa ketika di dalam kubur akan disiksa seorang itu. Padahal amalan itu kelihatannya sepele tapi menjadi dosa besar. Apakah itu? Pada saat Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, melihat ada 2 orang di kuburan, di dalam kuburan teriak. Lalu ditanya sama Sayyidina Umar, "Wahai baginda Nabi, 2 kuburan itu berteriak sedang disiksa, siapakah gerangan?" Wahai Sayyidina Umar, tahukah engkau bahwa 2 orang laki-laki yang sedang teriak itu, yang sedang histeris itu, disiksa di dalam kuburnya pernah melakukan 2 dosa. Pertama adalah dosa namimah. Waktu semasa hidupnya dia adalah mengadu domba, suka menggunjing, berarti dosa ghibah. Awas ya, jadi ini kelihatannya perkara sepele tapi dosa ghibah itu ketika di kuburan disiksanya sangat luar biasa dahsyatnya. Lalu kuburan siapa lagi? Yang satu itu Rasulullah SAW. Nabi menjawab, itu adalah kuburan orang yang suka dia kalau kencing sembarangan. Paham? Jelas? Ya, jadi ada amalan yang sangat luar biasa sekali. Tolong sampaikan ke bapak-bapak yang di rumah ya, bahwa kalau kita kencing jangan sembarangan, ada tempatnya. Ya, karena mungkin di antara keluarganya ibu-ibu ada yang umpamanya unten yang dalam buang air kecil aja sembarangan, apalagi buang air besar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong sampaikan ke bapak-bapak di rumah, orang yang memakai masker laki-laki ketika sholat hukumnya makruh. Ya, makruh itu adalah sesuatu perbuatan yang dibenci sama Nabi. Kalau lagi sholat turunin. Hadisnya Sahih Imam Tirmizi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayugotia rajulu fahu fi sholat. Sesungguhnya Rasulullah melarang sholat seorang laki-laki ketika dia sholat menutup mulutnya, tentu dengan pakai masker. Makanya kalau lagi waktu sholat diturunin, setelah sholat boleh ditutup kembali. Paham? Ya, sampaikan ke bapak-bapak di rumah. Antara mulut dengan hidung turunin. Hadisnya Sahih Imam Tirmizi. Orang yang sholatnya menutup mulut, maka laki-laki itu sholatnya tidak batal tapi makruh. Makruh itu perbuatan yang dibenci sama Nabi. Paham? Ya, kalau keluar musola, keluar masjid silahkan dipakai kembali. Barangkali mengikuti aturan, tata cara, protokol dari pemerintah. Karena di sini tadi saya sempat berbincang-bincang dengan saudara ya, saudari ada yang kerja di provinsi K3B. Saya ngajar di sana ya, di Ketapang, di Dinas Ketahanan Pangan. Sebulan sekali. Ya, insya Allah. Jadi berikutnya yang akan saya sampaikan, awas, keutamaan dalam bertetangga itu penting. Sebab dicirikan ketika orang itu dia beriman kepada Allah, dilihat dari tata cara, adab, etika. La yaqulul imanul abdi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Paham? Makanya apa? Kalau kita barometer kita, tanda dari kita ini menjadi orang yang beriman, kita mencintai saudara kita. Mencintai dalam arti penuh kasih sayang, berbagi saat memiliki sesuatu. Ya, makanya apa? Manusia itu ketika dia kaya banyak tantangannya. Ketika hartanya banyak timbullah sifat bakhil. Itu yang disebut penyakit
Corona, koretna kabina bi